Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar, mari kita melanjutkan membaca Al-Quran untuk memahami isinya. Yang akan kita baca sekarang yaitu juz 8, suratnya masih surat Al-An'am, ayatnya ayat 11. Untuk itu dimohon para pemirsa untuk menyediakan Qur'annya masing-masing. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa kasyarna alaihim kulla syai'in qubula maka nuliyuminu illa yasha Allahu walakinna aktsarahum yajhalun. Walau annana anzalna ilaihim, dan sekiranya kami menurunkan pada mereka, yaitu orang-orang kafir dan orang musyrik Mekah pada waktu itu, apa yang diturunkan? Al-malaikah, diturunkan para malaikat. Wa kalamuhumul mauta, dan ada orang yang mati dapat berbicara langsung dengan mereka. Wa kasarna alaihim kulla syai'in, dan kami kumpulkan segala sesuatu di hadapan pada mereka, kubula, di hadapan pada mereka, maka nuliyuminu, mereka tetap tidak akan beriman. Ila yasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Walakinna aktsarahum yajhalun, akan tetapi kebanyakan mereka itu tetap tidak mengetahui. Jadi ini Allah menjelaskan bahwa pada dasarnya orang kafir, orang musyrik, orang munafik pada waktu zamannya Rasulullah itu tidak beriman, tidak mau beriman dengan ajaran agama Islam, ya termasuk iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul, pada kita, hari akhir dan takdir itu. Mereka tidak mau beriman itu. Walaupun Allah menurunkan malaikat pada mereka. Ya padahal kalau malaikat diturunkan oleh Allah itu dalam rangka mengajak mereka itu. Dan bahkan kalau ada orang yang mati bisa ngomong dengan mereka, dia tetap tidak beriman bahwa itu orang mati kok bisa ngomong dengan mereka, itu kan sebenarnya kehendak Allah yang membuat Allah, tapi tidak beriman itu. Bahkan wa kasarna alaihim kulla syai'in qubula, dan Allah mengumpulkan segala sesuatu, kumpulkan lalu dihadapkan kepada mereka, dia itu tidak mau beriman. Makanya maka nuliyuminu, mereka tidak akan beriman. Ila yasha Allah, kecuali hanya kalau atas kehendak Allah. Jadi masalah iman itu tetap itu kuncinya di tangan Allah gitu. Walaupun dengan berbagai alasan, kalau Allah tidak memberikan mereka itu beriman, mereka tetap tidak mau beriman. Makanya Allah menjelaskan walakinna aktsarahum yajhalun. Mereka tidak mau beriman, akan tetapi malah kebanyakan mereka itu ya memang tidak mau mengetahui, tidak mau tahu terhadap keimanan itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinal insi wal jinni. Demikianlah Allah itu ya menjadikan setiap nabi itu mempunyai musuh. Musuhnya siapa? Syayatinal insi wal jinni. Jadi Allah telah menjelaskan bahwa setiap nabi itu pasti ada musuhnya. Ada yang musuhi nabi itu. Siapa yang musuhnya? Yaitu setan-setan manusia dan jin. Apa yang maksud dengan setan manusia? Yaitu setan dalam bentuk manusia. Manusia yang tingkah lakunya, ajaannya, omongannya selalu seperti setan. Jadi memang itu setan yang menjelma dari manusia. Dan juga dari pihak jin. Jin itu ya sebangsa setan. Kalau setan itu dibuat dari api, tapi kalau jin itu dibuat dari itu nyalanya api. Nah, kan sejenis saja itu, bersumber pada api. Makanya kedua-duanya itu sejenis saja, yang tugasnya selalu akan
mengganggu orang supaya tidak tunduk patuh pada Allah. Jadi itu musuhnya para rasul. Kalau rasul itu mengajak ke iman, ke Islam, bertakwa dan seterusnya, kalau setan dan jin itu ya selalu menentangnya, menghalanginya. Makanya Allah menjelaskan tadi, setiap nabi itu ya rasul, kami sediakan musuh bagi mereka itu. Musuhnya tadi setan dalam bentuk manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'd yuhrufal qawli hurura. Nah, setan dan jin itu satu sama lainnya, satu bagian satu dengan bagian lain itu saling membisikkan. Apa yang dibisikkan? Yuhruful qawli hurura, yaitu membisikkan kata-kata yang indah tetapi niatnya untuk menipu. Loh, menipu manusia, diarahkan ke yang jahat-jahat, diarahkan ke arah supaya manusia itu menentang ajaran Allah dan Rasulnya. Contohnya membisikkan itu umpamanya, saya pernah mengalami pada waktu itu, ada orang menelpon saya yang katanya saya mendapatkan hadiah dari Telkom berupa sepeda motor dan uang 15 juta. Wah. Nah, itu kan bisikan dari dia itu, membisiki saya mau ditipu. Apa katanya? Untuk itu Pak, Bapak sebaiknya hubungan dulu dengan Kapolda. Wah, Kapolda. Kalau diberikan nama dan nomor handphonenya, nomor teleponnya, saya hubungi dari Kapolda itu menyatakan, ya benar Bapak dapat itu. Nah, untuk itu mohon diurus lagi kepada orang yang menelpon pertama tadi. Tak hubungi lagi, akhirnya apa? Saya disuruh mengirimkan pulsa 10 yang A100 dari 1 juta. Pulsa seharga juta, saya diarahkan, buka ini lalu digoreskan di sini. Nah, begitu. Nah, akhirnya tak lakukan. Nah, tahu-tahu saya tertipu uang 1 juta. Nah, itu bisikan setan. Itu bisikan manusia setan kepada orang. Hanya apa? Guru loh mau ditipu. Nah, oleh karena itu, karena dengan pengalaman saya demikian itu, saya memohon pada para pemirsa, hati-hatilah kalau ada tipuan-tipuan seperti itu. Lagi saya 2 kali juga ditelepon orang yang intinya mengatakan bahwa cucu bapak di sekolah jatuh dari tangga, kepalanya terantuk pada tembok, lah sekarang baru dikirim ke rumah sakit. Lalu saya tanya, siapa anaknya? Lah setelah saya tanya anaknya, dia tidak menjawab, lalu teleponnya diputus. Lah demikian itulah. Itu omongan-omongan bisikan-bisikan setan yang inginnya mau menipu orang seperti itu. Oleh karena itulah, hati-hatilah para pemirsa terhadap setan-setan manusia. Yang namanya manusia, tetapi pada hakikatnya itu setan yang selalu menjerumuskan orang. Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Nah, kalau Allah itu menghendaki, Tuhanmu Muhammad menghendaki, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Tapi kalau tidak menghendaki Allah tidak menghendaki, ya mereka melakukan itu. Fadarhum wama yaftarun. Maka tinggalkanlah orang yang model seperti yang suka menipu, membisiki hal-hal itu, membisiki hal-hal yang jahat itu, tinggalkan. Dan apa yang mereka lakukan itu, dan apa yang mereka adakan itu, kamu tinggalkan. Walitasgho ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardauhu waliyaktarifu ma hum muktarifun. Mengapa mereka membisiki tadi? Walitasgho, supaya walitasgho ilaihi, supaya cenderung kepada bisikan itu. Siapa yang harus cenderung? Yang diarah supaya mereka cenderung itu yaitu afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah, yaitu hatinya orang-orang yang tidak beriman akan adanya hari akhir, hari kiamat. Nah, orang yang tidak tidak percaya akan adanya hari kiamat itu. Nah, orang yang seperti itulah itu dibisiki supaya mengikuti kehendak
setan yang membisik itu. Apa kok dibisik seperti itu? Liyardahu, lah supaya senang dengan apa yang dibisikkan itu. Jadi supaya senang dengan bisikan itu, liyak tarifu mahum muktarifun, sehingga mereka itu mau melakukan apa yang dihendaki seperti apa yang mereka lakukan itu. Itulah semua tipuan-tipuan setan itu seperti itu. Prinsipnya mau membisiki pihak lain supaya mengikuti bisikan itu, yaitu tapi dijamin oleh Allah bahwa yang dibisik itu yang bisa kena itu hanya orang-orang yang hatinya tidak percaya kepada hari akhir. Oleh karena itu, mari kita selalu sadar tentang rukun iman yang 6 itu, juga ingat iman kepada akan adanya hari akhir supaya tidak mudah dibisiki setan-setan untuk berlaku sesuatu yang tidak baik.